Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali dalam Renungan Harian GKJ Sukoharjo. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema Mendengar itu adalah melayani atau mendengar itu melayani. Nah, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat 13 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depan dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah di hadapan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang kepada tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan pulang ke negerinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya terkadang ya ketika kita melakukan pelayanan atau melakukan pelayanan dalam kehidupan kita, sering kita hanya pelayanan itu ya kita harus cakap mengajar, kita harus cakap memberikan nasihat ini dan itu, harus cakap memberitakan firman Tuhan. Tetapi kadangkala kita itu lupa untuk belajar mendengarkan apa yang menjadi maksud dan kendala dari jemaat yang sedang kita layani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita belajar dari Musa. Pada waktu cerita ini ya, pada waktu perikop yang kita bahas ini, Musa saat itu diberikan mendapat tugas juga untuk menjadi hakim bagi seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Menjadi hakim artinya apa? Menjadi hakim ini bukan berarti dia menghakimi. Enggak, bukan seperti itu. Yang dimaksud menjadi hakim di sini, orang-orang Israel pada waktu itu datang kepada Musa untuk mencurahkan segala perkara yang mereka hadapi.
Nah, perkara yang mereka hadapi ya istilahnya kalau sekarang itu curhat ya, sebagai tempat curhat atau tempat konseling. Musa pada waktu itu dipakai orang-orang Israel pada waktu itu datang kepada Musa untuk datang konseling. Ya Musa pada waktu itu memang datang untuk mendengarkan saja, mendengarkan apa sih yang menjadi keluh kesah oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ini pekerjaan yang sangat-sangat berat. Ternyata ini menjadi salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Musa. Kita tahu bahwa Musa adalah diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang jumlahnya jutaan pada waktu itu. Tetapi dia juga menjadi salah satu, kalau sekarang itu konselor bagi jemaat yang ada di Israel pada waktu itu. Kalau semuanya datang kepada Musa, betapa capeknya. Hampir 1 juta lebih orang datang kepada Musa untuk curhat istilahnya, untuk datang konseling, melakukan konseling kepada Musa. Namun pada waktu itu mertuanya, kebetulan mertuanya Musa atau Yitro pada waktu itu datang kepada Musa memberikan nasihat. Untuk apa? Untuk mengajar, memilih dari orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang yang cakap, orang-orang yang dapat dipercaya, tidak dapat menerima suap, untuk dididik atau diajarkan untuk menjadi konselor atau untuk menjadi konselor untuk bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ternyata Musa menyetujuinya. Musa di sini juga ternyata mengakui bahwa pentingnya pelayanan konseling atau pelayanan konselor untuk mendengarkan keluhan dari bangsa-bangsa pada waktu itu. Jadi memilih 1000 kepala 1000, 100, 10. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka nanti dapat menjadi konseling ya bagi jemaat yang ada di Israel pada waktu itu, mendengarkan curhatnya. Setelah mendengar curhat pastinya ya, dalam prakteknya curhat yang didengarkan, setelah curhat nanti akhirnya dapat memberikan penyelesaian atau pengarahan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Sudah di-training oleh Musa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya pelayanan konseling atau pelayanan untuk mendengar apa yang menjadi keluh kesah orang lain. Kita sekarang belajar untuk mencoba mendengar keluh kesah dari keluarga kita terdekat, teman-teman kita, saudara-saudara kita, mendengar jemaat-jemaat keluh kesahnya apa, kita dengarkan sehingga kita juga turut merasakan apa yang dirasakan. Dan daripada itu kita juga dapat berdoa bersama kepada mereka. Mungkin ada permasalahan perlu kita doakan saja. Dan ketika kita berdoa meminta Tuhan yang nantinya turut menolong. Bukan kita sumber pertolongannya, tetapi membawa mereka kepada sumber pertolongan sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi meskipun nanti mereka hanya sekedar curhat saja, tidak meminta sebuah solusi, ya tidak apa-apa. Bagian kita untuk juga mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, meskipun kita juga tidak memiliki solusi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita pelajari ya untuk renungan singkat pada kesempatan hari ini. Biarlah kita juga menjadi pelayan Tuhan yang mau mendengarkan.